Di rumah sakit, setiap tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam proses penyembuhan pasien. Halo, kami dari profesi ahli gizi di rumah sakit. Perkenalkan, saya Revandi. Saya Olivia. Dan saya Cintania. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi cerita mengenai peran ahli gizi di rumah sakit. Khususnya tentang bagaimana kami bekerja bersama tenaga kesehatan lain seperti pramusaji, perawat, dan dokter. Di mana perwujudan dalam penerapan perilaku caring dalam berbagai kondisi tenaga kesehatan di rumah sakit. Melalui pengalaman sehari-hari di rumah sakit, serta bagaimana pengalaman tersebut membantu kami memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Selamat menyaksikan. Setiap hari di rumah sakit dimulai dengan kesibukan yang sama. Ada yang merawat pasien, ada yang memberikan obat. Ada yang memastikan makanan yang diberikan benar-benar membantu penyembuhan. Kamar 205, 210 diet diabetes. Baik, kita cek lagi sebelum makan dikirim. Pak Revandi, ini yang diet rendah garam yang mana? Ini diet rendah garam dan diet biasa? Iya Pak, sudah sesuai pesanan. Bagus, langsung antar ke pasien sekarang. Baik Pak. Saya takut salah kasih makan. Bagaimana kalau saya salah? Ini diet rendah sodium, tidak boleh ada kesalahan. Tidak apa-apa bertanya. Yang penting pasien aman. Kita cek lagi sebelum dikirim. Cek, rendah natrium sesuai catatan. Menu diet ini sudah diverifikasi? Sudah Bu Olivia, sesuai catatan medis. Bagus, mari kita antar sekarang. Kamar 210, diet diabetes. Mbak Olivia, pasien ini belum makan dari tadi. Kenapa ya? Menunya sama terus. Baik Pak, kami coba cari solusi. Pasien diabetes tidak mau makan. Kita harus pastikan dia tetap makan. Baik, saya catat di dietnya. Mungkin kita ubah cara penyajiannya. Kalau perlu, kita diskusikan dengan dokter. Cintania berjalan menuju dokter. Dokter, saya ingin menyampaikan kondisi asupan makan pasien. Ada masalah? Asupan makan pasien hanya sekitar 40% kebutuhan. Saya lihat, kita perlu tingkatkan asupan nutrisinya. Baik dokter. Mungkin tekstur makanannya bisa diubah? Kita buat lebih lembut teksturnya. Pak, kita coba yang ini. Terima kasih. Silakan Pak. Wah, enak sekali. Ini lebih enak. Sekarang pasien yang mau makan lagi. Data lab sudah keluar? Sudah, di sini. Normal semua. Bagus. Bagaimana dengan EKG? Sudah stabil, dok. Kadang hal kecil seperti ini terasa biasa. Tapi bagi pasien bisa sangat berarti, karena kita tidak bekerja sendiri. Kesembuhan tidak hanya datang dari obat atau tindakan medis. Ia hadir dari kerjasama dari orang-orang yang menjalankannya dengan sepenuh hati. Hari ini lumayan panjang juga ya. Iya, tapi akhirnya pasiennya mau makan lagi. Syukurlah, itu kabar bagus. Kadang baru sadar ternyata pekerjaan kita bukan cuma soal menghitung kalori. Iya, tapi bagaimana kita bekerja dengan pramusaji, perawat, dan dokter juga penting. Mungkin itu yang membuat pelayanan bisa berjalan baik. Benar, kerjasama tim juga penting. Setuju, kita perlu evaluasi lebih lanjut. Menurutku semuanya dimulai dari pengetahuan yang kita punya. Kalau kita paham diet pasien dengan baik, kita bisa menjelaskan dengan benar ke tim lain. Seperti tadi di dapur. Pramusaji ragu soal diet rendah garam. Aku jelaskan lagi pelan-pelan supaya tidak salah. Pengalaman juga banyak membantu. Dari pengalaman kita tahu kalau pasien sering bosan dengan menu yang sama. Makanya tadi aku coba cari cara supaya makanan tetap sesuai diet tapi lebih menarik buat pasien. Dan yang paling penting, sabar. Kadang pasien menolak makan, tapi kita harus tetap tenang mendengarkan keluhannya.
Kalau aku tadi belajar soal kejujuran juga, aku harus jujur menyampaikan kondisi asupan pasien ke dokter. Tapi juga butuh rasa percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Walaupun begitu, kita tetap harus rendah hati, karena kita bekerja dalam tim. Dan kadang juga harus tegas, kalau menyangkut keselamatan pasien. Dan juga berani menyampaikan hal yang menurut kita penting. Setuju, Olivia. Itu kunci keberhasilan kita. Benar, kita harus selalu proaktif. Kalau kita pikirkan lagi, apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya berkaitan dengan konsep caring. Betul, caring itu inti dari profesi kita. Konsep itu pernah dijelaskan oleh seorang filsuf bernama Milton Myeroff. Menurut Myeroff, caring adalah proses membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang. Artinya, kita tidak hanya melakukan pekerjaan, tetapi juga benar-benar memperhatikan perkembangan orang yang kita bantu. Salah satu unsur caring adalah pengetahuan, yaitu memahami kebutuhan orang yang kita bantu. Kesabaran juga penting, terutama ketika menghadapi pasien yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Dalam bekerja, kita juga harus jujur menyampaikan kondisi pasien kepada tim medis. Namun tetap rendah hati, karena pelayanan kesehatan selalu melibatkan kerjasama. Ya cintanya, kadang kita harus tegas. Dalam beberapa kondisi, kita juga harus tegas dan berani menyampaikan pendapat demi baik pasien. Kerjasama tim sangat penting. Semua itu dilakukan dengan harapan pasien dapat pulih dan kembali sehat. Dari semua pengalaman tadi, kita belajar bahwa caring bukan hanya teori tapi sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Mulai dari hal kecil, seperti mendengarkan pasien, membantu pramusaji memahami diet, atau berdiskusi dengan dokter. Karena pada akhirnya, caring adalah tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan perhatian dan tanggung jawab. Kita semua memiliki peran untuk saling mendukung dalam pelayanan kesehatan. Benar sekali, Revandi. Setuju. Di balik setiap pelayanan kesehatan, selalu ada kerjasama dan kepedulian. Tim ini hebat, kerja tim yang solid. Di tempat ini, setiap hari kita belajar arti kepedulian. Kami berharap sikap caring dapat terus diterapkan oleh setiap tenaga kesehatan dalam berbagai kondisi. Karena satu tindakan kecil penuh kepedulian bisa memberi harapan besar bagi pasien. Mari terus menghadirkan caring dalam setiap pelayanan kesehatan.